Ya pemirsa, ada momen menarik ya ketika Deddy Corbuzier seperti dicuekin sama Jenderal TNI saat hendak bersalaman. Dan karena hal tersebut, banyak dari netizen yang berkomentar pemirsa. Bahkan dari pakar hukum tata negara seperti Refli Harun ikut mengkritik perihal pangkat Letkol tituler TNI yang diberikan Deddy Corbuzier tersebut. Gini kronologinya, Deddy Corbuzier yang berseragam lengkap sebagai Letnan Kolonel tituler TNI menghadiri acara sertijab Menhan di Kementerian Pertahanan. Deddy pun duduk di barisan depan bersama tokoh-tokoh penting seperti Mahfud MD, Indro Priyono, dan Wiranto. Nah, yang menarik adalah ketika Deddy sedang menyalami tokoh-tokoh yang baru datang, ada seorang jenderal yang nggak mau bersalaman pemirsa. Ya nggak tahu ya, beliau nggak mau salaman atau emang nggak lihat Deddy. Tapi mosok ya segede itu nggak kelihatan sih. Ya karena momen itu pakar hukum tata negara Refli Harun mengkritisi hal tersebut pemirsa. Ya langsung gas saja ini videonya. Momen Deddy Corbuzier dicuekin Jenderal TNI di acara sertijab Menhan. Why dicuekin? Saya nggak mau tahu apa motivasinya, tetapi kita bicara dari sisi hukum tata negaranya ya. Sebenarnya memang dari awal yang namanya pangkat tituler Letkol tituler Deddy Corbuzier itu ya bermasalah. Kenapa bermasalah? Saya katakan not necessary. Jadi gini ya, Idris Sardi itu pernah dikasih pangkat kalau nggak salah jenderal bintang 2 atau bintang 3, bintang 2 ya. Kenapa? Karena dia suruh memimpin bandnya angkatan darat ya, kalau tidak salah. Nah, karena yang sebagai pemimpin ya, sebagai dirijen, dia harus mengomandoi tentara dan ada yang berpangkat brigjen ya, maka dia dikasih pangkat bintang 2 agar ada penghormatan. Karena di tentara nggak peduli no matter Anda siapa, kalau Anda pangkatnya tinggi ya hormat yang bawah. Nggak menghitung tua dan muda. Hitungannya adalah pangkat. Oke, itu satu sisi. Yang kedua, pangkat itu diberikan karena tidak ada tenaga sumber daya di TNI yang bisa melakukan itu. Misalnya memimpin orkes dan lain sebagainya. Tapi setelah tugas itu berakhir ya sudah selesai. Karena itu kan sakral gitu. Nah, Deddy Corbuzier kita nggak tahu apa yang tidak dipunyai TNI ya, sehingga dia perlu memberikan pangkat Letkol. Nah, kalau permasalahannya karena Deddy selama ini bicara tentang bela negara dan lain sebagainya. Waduh, pengamat TNI yang banyak sekali memberikan masukan harusnya lebih dikasih lagi dong. Jadi bukan itu alasannya. Alasan yang sesungguhnya udahlah, frankly speaking, itu kan 22 Desember 2022 terkait apa? Terkait mau pemilu. Udah kita bolak-balik. Deddy adalah seorang pesohor yang memiliki pengaruh luas di masyarakat. Udah itu aja kan. Baru kali ini ada Letkol yang duduknya di depan. Ya kan? Letkol aktif pula. Itu sama seperti Mayor Teddy. Ya kan? Karena dekat dengan penguasa, bisa ngatur-ngatur mantan jenderal di sana. Yang kebetulan diangkat jadi menteri, misalnya di grup-grup WA menteri. Lalu diangkat jadi sekretaris kabinet dengan melanggar undang-undang TNI. Tapi tidak ada pernyataan lebih lanjut dari istana. Hanya mengatakan bahwa itu jabatan yang tidak setingkat menteri. Padahal tidak setingkat menteri pun ya tidak boleh juga. Nah, tetapi sebenarnya kesalahan tidak terletak pada Deddy Corbuzier. Ya, tidak ada. Orang sipil itu tidak salah. Yang salah itu adalah pemberi pangkat karena dia punya kewenangan. Ya kan? Memberi pangkat kok dengan motivasi untuk kampanye misalnya. Ya kan? Tapi pemberi pangkat tuh bisa saja administratif, bisa saja ada orang yang lebih berpengaruh untuk pemberian pangkat tersebut. Calon presiden misalnya. Yang kedua, ya salah protokoler di situ. Dilihatnya Deddy Corbuzier lalu disuruh duduk di depan para jenderal. Enggak benar. Kan begitu sobat era sekalian ya. Jadi kita harus proper. Jadi kesalahan bukan pada Deddy Corbuzier, kesalahan pada protokoler. Nah, cuma Deddy harus peka. Kalau ada yang kayak nggak masuk akal, ya udah dia hindari. Sebagai contoh misalnya, saya duduk di depan. Dia mestinya, oh sudah saya di belakang aja.
Kan harusnya begitu. Ya kan? Karena dia harus menyadari bahwa dirinya letkol. Bukan dirinya artis. Kalau artis memang iya. Saya yakin kemanapun Dedi pergi, itu pasti dia akan ditempatkan di depan karena dia pesohor. Tapi kan in that case, dalam sertijab itu dia bukan diundang sebagai pesohor tapi sebagai letkol tituler. Begitu ya sobat era sekalian.